Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihad Solihat. Saya dari kampus Sekolah Tinggi Bahasa Asing dengan jurusan Sastra Arab. Saya di sini akan membahas mengenai Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Mari kita bahas definisi dalil dan Al-Quran. Yang pertama yaitu definisi dalil. Apa sih yang dimaksud dengan dalil? Secara bahasa yaitu yang menunjukkan terhadap sesuatu. Dalil juga diartikan dengan ma fihi dilalatun wa irsyadun, yang artinya perkara yang di dalamnya terdapat petunjuk. Ulama usul juga mendefinisikan dalil dengan istilah alladzi yumkinu an yatawassala bisahih nazari fi ilal almi bimatlubin khabari, yang artinya sesuatu yang dengan penelaahan yang sahih bisa menghantarkan kepada pengetahuan terhadap matlub khabari, hukum suatu perkara yang sedang dicari status hukumnya. Itu definisi dari dalil. Yang kedua, ta'rif Al-Quran. Bentuk masdar dari fi'il madi qara'a yang berarti bacaan. Menurut istilah usul fikih, Al-Quran itu berarti kalam atau perkataan Allah yang diturunkannya dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah ketika membacanya. Selanjutnya yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu sering disebut dengan istilah dalil-dalil syara'. Dalil hukum atau disebut dengan adillah al-asy'ariyah itu merupakan teks-teks hukum yang digunakan sebagai landasan ditetapkannya suatu ketentuan hukum. Ahli usul fikih juga menjelaskan sumber hukum Islam itu menggunakan istilah dalil syar'iyah, al-adillah al-syar'iyah atau mazhadul al-ahkam. Itu yang disebut dengan sumber hukum Islam. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 cara. Yang pertama yaitu bisikan atau mimpi. Yang kedua dari balik tabir. Dan yang ketiga itu melalui perantara yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran itu diturunkan melalui 3 tahap juga. Yang pertama, Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua, itu Al-Quran diturunkan ke langit dunia secara sekaligus. Yang ketiga, yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Atau bisa disebut dengan 610 sampai 632 Masehi. Itu mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran. Yang pertama yaitu pada zamannya Rasulullah, Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, kulit binatang secara tidak teratur. Yang kedua yaitu ada masanya Abu Bakar memerintahkan pembukuan Al-Quran dalam satu mushaf atas inisiatif dari Umar bin Khattab. Nah, kalau proyek ini tuh dipimpin oleh Zaid bin Sabit pada waktu masanya Abu Bakar. Yang ketiga yaitu ada masanya Utsman. Yaitu dilakukan penyempurnaan bacaan Al-Quran dan penggandaannya. Nah, mushaf induknya dinamakan dengan mushaf Utsmani. Nah, itu tentang kodifikasinya Al-Quran. Selanjutnya yaitu ulumul Quran. Apa sih pengertian dari ulumul Quran? Nah, ulumul Quran itu adalah ilmu yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran.
Apa sih tujuannya? Nah, yang pertama yaitu untuk dapat memahami Al-Quran sesuai dengan penjelasan Nabi dan keterangan sahabat. Yang kedua yaitu untuk mengetahui metode penafsiran Al-Quran. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui syarat-syarat dalam penafsiran Al-Quran. Nah, itu semua yaitu tujuannya. Selanjutnya yaitu cabang-cabang ulumul Quran. Yang pertama ada ilmu asbabun nuzul, yaitu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua ada ilmu ijazul Quran, yaitu ilmu yang membicarakan tentang mukjizat yang terdapat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga ada ilmu nasikh wa mansukh. Nah, kalau ini yaitu ilmu yang membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang menghapus atau membatalkan ketentuan dalam ayat Al-Quran lainnya. Itu dari cabang-cabang ulumul Quran. Klasifikasi tafsir Al-Quran. Apa sih pengertian tafsir? Nah, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi pengertiannya, penjelasannya, makna-maknanya, dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Pertama, yaitu ada tafsir bil ma'thur, yaitu penafsiran Al-Quran yang menggunakan ayat Al-Quran atau dengan hadis, Nabi, atau keterangan sahabat. Contohnya kitab tafsir jenis tafsir Al-Tabrani, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Asy-Syuuti. Yang kedua yaitu ada tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran Al-Quran dengan cara ijtihad, bertitik tolak dari akal para penafsir, ketentuan-ketentuan ilmu Al-Quran, dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Contohnya tafsir jenis Ar-Razi, tafsir Jalalain, dan tafsir Al-Baidhawi. Yang ketiga ada tafsir Ikhtiyari, yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan isyarat atau petunjuk halus yang berlainan dengan makna lahir. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan rahasia-rahasia Al-Quran di balik ayat-ayat yang tersurat. Contohnya ada tafsir Ruhul Ma'ani karya Al-Baghdadi, ada tafsir Al-Quran Al-Azim karya Al-Tustani. Nah, itu dari contoh-contoh tafsirnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.